Kemerdekaan. Semua berkata merdeka. Kita bukan lagi budak dosa. Diambil dari kata eleuteros. Eleuteros, saudara, berarti tidak ada lagi menahan kita. Boleh pergi seperti apa kata hati kita. Bukan sesuka hati, tetapi apa kata hati kita. Hati kita mau maju, bisa mendapatkan kemajuan. Hati kita mau berubah, bisa diubahkan. Hati kita mau lebih tinggi lagi, bisa naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Itulah orang merdeka. Indonesia tidak akan menjadi seperti ini, saudara, kalau kita ini tidak merdeka. Amin, saudaraku. Merdeka. Dan merdeka itu menentukan siapa yang ada di atas kita. Nah, sekarang saya bawakan pada saudara, Yesus yang memerdekakan kita. Semua berkata, Yesus memerdekakan saya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak yang mana? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Bagaimana saudara bisa menerangkan Tuhan? Gak mungkin. Tidak ada manusia yang bisa mengerti Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan kita mengerti kita. Ini tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Wah, kalau saya cerita ini, saudara, gak habis-habis. Kita lanjut terus. Haleluya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kenapa mesti demikian? Supaya gembala itu tahu bahwa yang datang itu bukan penipu. Tuhan mau engkau tahu bahwa firman yang saya sampaikan kepada saudara di backup oleh bala tentara sorga. Yang mengerti katakan amin. Lalu mereka memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan dengar baik-baik, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara, banyak orang berpikir sama seperti banyak orang-orang di GKI dulu. Damailah, damailah kau dengan keluargamu, damailah kita semuanya di sini. Yesus itu Raja Damai. Perhatikan baik-baik. Kalau dia memang Raja Damai, kenapa dia berkata dia datang membawa pedang? Dengar baik-baik. Jangan bodoh lagi GKI. Amin. Amin. Ini Yesus sendiri berkata, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, King James, itu ditulis dalam cetak merah, jadi bukan cetak hitam. Jadi bukan saya mengatakannya, Yesus mengatakannya. Matius 10, 34-36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Loh, tadi Lukas 2:14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Salahkah malaikat ini? Jelas sekali, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Jadi kalau begitu, apakah maksud tidak damai dan perdamaian ini? Apakah ini masuk dengan perdamaian diumumkan malaikat kepada manusia? Perdamaian diumumkan malaikat itu, dengar baik-baik. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu bukan perdamaian sesama manusia. Itu adalah perdamaian yang pertama sekali dengan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Ini yang membawa kemerdekaan terlebih dahulu. Dari perdamaian dari Tuhan, dengan Tuhan, dari perdamaian dengan Tuhan akan ada perdamaian dengan diri sendiri. Tanpa perdamaian dengan Tuhan, tidak bisa engkau berdamai dengan dirimu sendiri. Hatimu pasti menuduh. Kenapa? Karena tidak ada dasar untuk memiliki damai dalam diri sendiri. Dia akan menuduh, dia berkata, bodoh kali engkau, apa yang kau perbuat salah, dosa-dosamu banyak, dan tidak ada yang bisa membenarkan engkau. Betul. Sampai kita tahu kebenaran Tuhan sudah diberikan pada kita, bukan oleh hasil usaha kita, bukan oleh hasil pekerjaan kita, tetapi anugerah Tuhan semata-mata. Dan dia berikan, kita buka hati, kita terima. Begitu kita terima, kita didamaikan dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan Roh Kudusnya di dalam kita, sehingga kita dapat berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan, damai sejahtera Allah kuberikan padamu. Apa damai sejahtera Allah? Damai sejahtera Allah itu ialah ketika Yesus berkata, Bapa,
Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Dan saat ini pun aku tahu Engkau sudah menjawab aku. Tapi karena orang banyak ini bergaya aku ya Tuhan. Bergaya Anda. Kenapa? Karena Anda sudah berdamai dengan Bapa. Anda tidak akan bisa, saya tidak akan bisa berdamai. Kalau hujan lebat itu saudara datang, saya akan berpikir apa salahku ya Tuhan. Aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa. Kenapa hujan masih datang? Ini KKR, gimana nanti orang datang? Apa yang terjadi? Kalau kayak gini, waduh kalau hujan kayak gini aja gak bisa berhenti. Bagaimana nanti mungkin pun gak ada lagi mukjizat. Gak bisa damai di hati ini. Dengan diri sendiri tidak bisa berdamai. Kenapa? Karena tidak ada damai dengan Tuhan. Tapi karena saya tahu, ya Tuhan, Kau selalu dengarkan aku. Bukan karena aku hebat kali, bukan karena aku baik kali, tapi karena anugerah, rahmat, cinta kasih-Mu yang besar. Aku terima cinta kasih-Mu. Nah, aku tahu cinta kasih-Mu juga tidak membiarkan pelayanan malam ini hancur berantakan. Saudara bisa istirahat dalam damai dan dalam kemerdekaan. Sayang, ketika kita berdamai dengan Tuhan, ada aja jalan Tuhan mengalirkan kebebasan dan kedamaian pada kita. Ada aja. Berapa banyak yang bersaksi yang saya katakan ini benar. Berapa banyak yang pernah mengalaminya. Ada aja jalan Tuhan yang membuat saudara damai di tengah-tengah badai hidup. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mengertikah saudara maksud saya ini? Kenapa bisa dia tidak membalas? Kenapa dia bisa tenang dan percaya ada Tuhan yang bisa mengerjakannya jadi kebaikan? Karena dia berdamai dengan Tuhan. Ini dia. Dapatkah saudara message hari ini? Kenapa kita sering gak damai dalam hidup ini? Karena walau sudah selamat, kita melupakan janji damai kita dengan Tuhan. Ayo, ingat, pegang teguh. Rugi dalam rugi dalam bisnis. Jangan hibur-hibur hati, biasa itu namanya bisnis, sekali naik sekali turun. Bukan begitu. Ingat janji damai saudara dengan Tuhan. Bahwa Tuhan datang untuk memberikan padamu hidup yang berkelimpahan. Mau bagaimanapun kau pandang di dunia ini, itu janji kalau perlu 6.000 tahun pasti akan dilaksanakan. Tapi akan ada percepatan. Pasti jadi. Anda di sini tidak ada orang miskin. Karena Anda sudah dijanjikan hidup berkelimpahan. Damaikan hati. Pasti datang. Haleluya. Jadi yang dimaksudkan, tadinya kita seteru Bapa Sorgawi, sekarang berdamai dengan Tuhan. Semua berkata saya berdamai dengan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan Yesus itu membawakan satu kehidupan baru. Hidup baru ini apa sih? Banyak orang berkata berubah hidupmu, dulu miskin jadi kaya. Amin. Dulu sakit jadi sembuh. Haleluya. Betul, betulkah itu? Betul. Betulkah saya bisa diberkati? Betul. Dipulihkan Pak? Betul. Tapi apakah hidup baru yang diberikan Tuhan? Hidup baru yang diberikan Tuhan adalah hidup yang berdamai dengan Allah. Dan semuanya ini dari Allah. Ayat 18. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dan semuanya itu dari Allah. Tidak seorang pun yang mampu berdamai dengan orang lain kalau ia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Tak seorang pun yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri kalau dia belum berdamai dengan Bapa Sorgawi. Jadi ini masuk pada level berikutnya. Kalau kita sudah damai dengan Bapa, kita ingat janji damai kita. Kita tahu ada kepastian hidup baru. Barulah kita bisa berdamai dengan diri kita. Kalau kita sudah damai di dalam, barulah kita bisa berdamai dengan orang lain. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya jika kita berdamai dengan Bapa Sorgawi, maka dengan sendirinya ada damai sejahtera yang memenuhkan kita dan menyanggupkan kita berdamai dengan orang lain. Nah, satu bagian lagi yang siap katakan amin. Perdamaian dengan Bapa Sorgawi ini memulai segalanya. Dan Bapa Sorgawi lah yang memulai perdamaian ini. Dengar, perdamaian dengan Bapa Sorgawi memulai segala yang baru dalam hidup kita. Dan kita gak bisa buat apapun, tapi Bapa Sorgawi yang memulai perdamaian ini. Inilah kekristenan yang luar biasa. Kenapa? Karena semua agama di dunia ini mengajarkan tentang bagaimana usaha kita berdamai dengan Tuhan. Usaha kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Tapi kekristenan
menceritakan tentang usaha Tuhan untuk berdamai dengan manusia, mendekatkan diri dengan manusia. Banggakah saudara? Maaf, memang betul, selidiki agama lain, gak ada agama yang kayak gitu. Dan satu lagi, gak ada satupun agama di dunia, setahu saya sudah belajar banyak agama yang mengatakan bahwa Allahnya mau tinggal di dalam umatnya. Maka aku akan mengutus roh kebenaran dan dia diam di dalam kamu dan tinggal bersama-sama dengan kamu. Banyak agama menceritakan bahwa setan bisa merasuk, roh jahat bisa merasuk, jin bisa merasuk. Ada banyak agama berkata demikian. Tapi kalau dikatakannya Tuhannya mau datang dan memenuhi umatnya. Dengar, Kisah 2. Maka tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti angin ribut. Dan tempat mereka berkumpul itu bergoyang. Maka ketika itu tampaklah di atas mereka lidah seperti api yang menyala seperti lidah. Dan pada saat itu penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Penuh. Hanya satu yang mengajarkan, Tuhanmu begitu cinta kepadamu, tidak bisa melupakan engkau. Di pikirannya, di hatinya, fokus hidup daripada Tuhan kita hanya engkau dan saya. Gak ada Tuhan yang seperti itu. Apapun dibuatnya untukmu. Dia jadikan air terjun untukmu. Dia jadikan danau yang besar untukmu. Dia bawakan damai untukmu. Dia mati di kayu salib untukmu. Tidak ada Tuhan yang punya affectionate. Tidak ada Tuhan yang punya passion yang begitu besar selain daripada Tuhan kita. Sayangnya ajaib, kasihnya luar biasa. Dan saya ada di sini untuk mengatakan, ini Tuhan yang mau dekat dengan engkau. Maukah engkau dekat dengan Dia? Saudara mungkin sekarang berkata amin, tapi tahukah saudara berapa orang di Alkitab seperti Petrus ketika Yesus menyatakan dirinya memberkati luar biasa, Yesus tidak tahan melihat perahu Petrus kosong, tapi ketika diisinya penuh dan diberikannya satu perahu lagi diisi penuh, maka Petrus berkata apa? Menyingkirlah daripada aku Tuhan, karena aku orang berdosa. Tuhan mau dekat, manusia mau dia jauh. Dan inilah yang mau saya beritahu kepada saudara pada poin berikutnya. Saya berdoa saudara diberkati. Amin. Perdamaian dengan Bapa Surgawi memulai segalanya. Dan Bapa Surgawi lah yang memulai perdamaian itu. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jadi bukan dikatakan kita yang berusaha berdamai. Allah mendamaikan dirinya dengan dunia melalui Kristus. Dan ini yang paling indah sambungannya, dengar baik-baik. Dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhanku. Kalaulah diperhitungkannya, kata Daud, siapa yang sanggup berdiri di hadapanmu? Ini Tuhan yang baik. Apapun yang jadi dalam hidupmu, damai itu lebih besar. Amang inang dengarkan baik-baik. Itulah sebabnya dikatakan dia Raja Damai. Didamaikannya dirinya dengan engkau sehingga engkau dapat berkata begini, jika Allah ada di pihakku, siapakah yang dapat melawan aku? Everything, semua di dunia ini kelihatannya berbeda melawan saudara, tapi ada damai. Bukan berarti Yesus tidak pernah seperti saudara tidak merasakan perjuangan saudara. Ibrani pasal 4 berkata dia merasakan perjuangan saudara. Dia berkeringat darah, bahkan dia sendiri mengaku pada muridnya, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam lagi, seperti mau mati rasanya aku. Nah saudara, kalau saudara sudah mendapatkan damai itu, maka saudara harus menjadi saksi. Haleluya. Dan kenyataannya terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Yang mana sekarang ini adalah kedatangan Tuhan Yesus dalam hati kita. Jadi kalau Yesus datang ke dunia ini, maka sesungguhnya kita mendapatkan damai. Amin. Nah, kemudian kebebasan itu dimulai, kemerdekaan itu dimulai. Semua kemerdekaan dan semua kebebasan dimulai pada saat kita berdamai dengan Tuhan.
Dan itu dimulai dari Tuhan sendiri. Sungguh manusia tidak dapat membawa dirinya datang kepada Tuhan untuk berdamai. Bahkan hanya untuk 1 detik berkata, aku mau berdamai padamu Tuhan. Gak bisa. Karena Alkitab berkata dalam Keluaran 33 ayat 20, engkau tidak mungkin memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dan tetap hidup. Gak bisa. Kekudusan Tuhan sendiri yang membuat kita tidak mampu berdiri di hadapan Dia. Itu sebabnya Dia harus inisiatif. Dia harus memulai perdamaian itu. Kita nggak sanggup, kita bawa diri kita di hadapan Tuhan, kita habis dihantam mati oleh kekudusan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan harus rela menjadi manusia yang kotor, bahkan menanggung semua dosa kita, supaya kita boleh menerima kedamaian dan berdamai dengan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Dan itu sebabnya Paulus berkata, sama sekali bukan hasil usahamu, sama sekali bukan hasil pekerjaan. Jangan ada kau memegahkan diri. Seperti saya katakan minggu yang lalu, apakah Gideon Munte bermain musik terlalu hebat bagi Tuhan? Apanya pun gak ada. Kalau bukan karena damai dengan Tuhan, gak ada artinya semua. Apakah persembahan saudara terlalu besar, hebat, luar biasa? Pelayanan kita gak ada apanya itu. Semua ini jadi karena Allah mau berdamai dengan kita. Elohim mau berdamai dengan kita. Haleluya. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita, mendamaikan dunia dengan dirinya. Luar biasa. Itu sebabnya kedamaian itu, perdamaian dengan Allah, keselamatan, kepastian itu hanya ada di dalam satu pribadi. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus, bukan dengan yang lain, bukan oleh perbuatan baik, bukan oleh pelayanan yang luar biasa, bukan oleh persembahan yang banyak, tapi oleh Kristus. Bahkan hanya satu-satunya keselamatan hanya ada dalam Yesus. Tidak ada orang boleh sampai kepada Allah, tidak ada orang boleh sampai pada Bapa Surgawi kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakannya. Yang mengerti katakan haleluya. Akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus. Semua berkata hanya melalui Yesus. Itu sebabnya kita harus terima Yesus dalam hati. Semua tahu keselamatan ada dalam Yesus. Tapi ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Dengarkan baik-baik. Amin. Nah sekarang, jadi saudara, Tuhan mau berbuat ini. Tuhan mau menjangkau kita dan tinggal dalam kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar merdeka. Sekarang manusia sudah merdeka. Tidak lagi masuk ke dalam penghukuman dosa. Tidak lagi ada di bawah jajahan iblis. Melainkan kita menerima kasih karunia dan pekerjaan Tuhan. Orang masuk neraka bukan lagi karena dosa-dosanya, tapi karena menolak kasih karunia. Sudah ada jawaban. Tapi kalau jawaban itu tidak kau tulis dalam buku ujian, dalam kertas ujianmu, maka engkau tetap konten 0. Taunya aku Pak Pendeta, tahu. Tuliskan. Yang ngerti katakan amin. Gak apa-apa, udah tahu. Kan yang penting kan kita tahu Pak. Tuliskan. Sekarang masalahnya bukan kau tahu. Masalahnya ada pada perbuatanmu. Kembali lagi. Semua kita tahu Yesus sudah menyelamatkan. Maka kita masuk neraka bukan karena dosa lagi, karena udah ada jawabannya. Tapi apa yang kita lakukan terhadap jawaban itu? Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang, orang masuk surga bukan karena dia berbuat baik. Orang masuk neraka bukan karena dosa-dosanya. Orang masuk neraka karena dia menolak kasih karunia damai dari Tuhan. Dia menolak berdamai dengan Tuhan. Sudah diulurkan Tuhan tangannya, saya mau berdamai dengan engkau. Tapi dia tolak tangan Tuhan, jahat betul. Dan itulah yang membuat dia dihukum dan harus mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tapi hari ini saya berdoa, sambut tangan Tuhan. Sambut tangan Tuhan. Ini bagian kita, dengarkan baik-baik. Jika seorang tidak menerima penebusan yang disediakan Tuhan Yesus Kristus, maka sudah pasti mereka akan menerima hukuman yang kekal di neraka. Bukan karena dosa-dosa mereka. Sesungguhnya dosa-dosa mereka telah ditanggung dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka harus menerima pribadi yang menyelesaikan masalah dan dosa ini bagi mereka. Inilah kebenarannya. Sekarang yang jadi masalah bukan lagi dosa, tetapi yang menjadi masalah ini bagian kita.
Apa yang kita lakukan dengan Tuhan, apa yang kita lakukan dengan kasih Tuhan, apa yang kita lakukan dengan tawaran Tuhan, apa yang kita lakukan dengan pekerjaan Tuhan, apa yang kita lakukan dengan inisiatif Tuhan. Alkitab berkata, lihat. Apa yang dilihat? Aku telah berdiri di depan pintu dan mengetuk. Apabila kau buka hatimu, aku akan masuk. Kembali lagi, kekristenan adalah satu-satunya agama di mana Tuhannya mau tinggal di dalam dia. Aku akan masuk, tinggal bersama-sama dengan kau dan makan bersama-sama dengan engkau. Yang mengerti katakan amin. Sekarang, lihat baik-baik. Sekarang ini, di mana-mana seluruh dunia, semua orang fokus pada dosa. Dia yang salah, bukan aku. Banyak kali kesalahannya. Aku benci kali sama dia, karena dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah. Padahal juga Alkitab berkata semua orang berfokus pada kebenarannya sendiri-sendiri. Semuanya sesat seperti domba. Dengan adanya Yesus yang menginisiasikan perdamaian, maka Allah mendamaikan dirinya dengan dunia karena Yesus. Maka sekarang subjeknya, fokusnya bukan lagi pada dosa. Berhentilah GKII berfokus pada dosa. Saya ulangi sekali lagi dalam nama Yesus. Dengan ini saya nyatakan Tuhan, berhenti di GKII fokus pada dosa. Fokus kita apa? Lihat, Yesus sudah berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kenapa kita sudah selamat pun kita masih belum damai? Karena ketika firman disampaikan, Yesus adalah firman, yang mengerti katakan amin. Pintu hati ini tertutup. Dan kita pertahankan kebenaran diri kita sendiri. Roh Kudus menempelakkan orang akan kesalahannya bukan untuk membuat orang merasa bersalah, tapi dia tempelakkan supaya orang datang pada jawaban akan kesalahannya, itu Yesus Kristus. Roh Kudus selalu membawa orang pada Yesus. Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Sekarang fokuskan matamu, hatimu. Bukan pada dosa lagi, bukan pada perkataan mereka yang mengatakan kau tidak berharga, tapi pada Yesus. Yang mengerti katakan haleluya. Fokus pada dosa, engkau pasti dihukum, engkau pasti dijajah. Itu metode pemikiran yang menekan jiwa kita, yang menekan hati kita, memenuhi hati kita. Dan sebagaimana yang kau pikirkan, begitulah kau jadinya. Yang mengerti katakan amin. Sedangkan fokus pada Tuhan berkata engkau sudah diselamatkan. Engkau gak perlu berbuat apapun, Tuhan datang menyelamatkan engkau. Engkau tidak tahu berbuat apapun, Tuhan datang menyelamatkan engkau. Haleluya. Ada kemerdekaan dalam Tuhan. Dimulai dari perdamaian dengan Tuhan. Adakah saudara masih belum damai? Kalau masih belum damai, ayo kita datang kepada Tuhan. Biarkan firman ini masuk dalam saudara. Fokus pada Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun yang jadi, ada damai, ada damai, ada damai, ada damai, ada damai. Dan ada kemerdekaan. Jadilah, jadilah, jadilah. Haleluya. Yang diberkati hari ini katakan terima kasih Yesus. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.